Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan bagaimana cara membaca khutbah. Mudah-mudahan dengan channel ini kita akan belajar bersama bagaimana membaca khutbah Jumat. Pertama, khutbah pertama dengan tema menghindari fitnah dan dosa jariah. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al-muslimun hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah, di zaman yang semakin tua dan penuh pancaroba ini, kemampuan sebagian orang untuk membedakan perkara yang hak dan yang batil semakin berkurang. Sebab perkara-perkara hak dan batil sudah bercampur sedemikian rupa hingga sulit dibedakan. Dalam kondisi demikian, tidak ada jalan lain bagi kita semua kecuali tidak henti-hentinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menjaga diri dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman yang semakin merajalela. Dengan adanya media sosial di tengah-tengah kita, maka tema tentang amal jariah yang seringkali dibahas di berbagai majelis ilmu seyogianya juga diimbangi dengan pemahaman tentang adanya dosa jariah. Jika selama ini masyarakat kita diajarkan mengenai 3 jenis amal yang tidak terputus pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia, yaitu amal jariah, maka sudah waktunya masyarakat juga diingatkan tentang adanya potensi dosa jariah yang mungkin saja mereka lakukan tanpa sadar. Akibat apa? Akibat pengaruh negatif penggunaan media sosial. Dalam perkembangan kekinian, kita sama-sama menyaksikan bahwa pelaku penyebaran fitnah dan kabar bohong alias hoax yang sebagian juga disebarkan melalui saluran media sosial
ternyata bukan hanya berasal dari kalangan awam yang tidak berpendidikan, tapi juga mereka yang berpendidikan tinggi serta memiliki kedudukan dan terhormat secara sosial. Tidak jarang masyarakat awam menjadikan informasi dari orang-orang yang dihormati sebagai rujukan, meskipun kadang kebenarannya masih sangat perlu dipertanyakan. Dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan peringatan tentang merebaknya fitnah dalam kehidupan masyarakat. Kaifa antum iza labisatum fitnatun yarju fiha as-saghir wa yahramul kabir wa yutakhazu sunnatun mubtadi'atun yajri 'alaihan nas. Faida ghuyira minha syai'un qila qad ghuyiratis sunnah qila mata zalika ya Aba Abdurrahman qala idza kasura qurra'ukum wa qala fuqaha'ukum wa kasura umara'ukum wa qala umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah wa tuf wa tufuk kita li ghairiddin. Bagaimana keadaan dan sikap kalian di zaman ketika fitnah sudah melekat erat seperti pakaian? Manakala anak kecil di zaman fitnah tersebut berlagak seperti orang besar, ulama dan orang tua pikun sebelum waktunya. Lalu orang-orang menganggap fitnah sebagai sunnah. Maka ketika ada orang yang meluruskan dan mengubah fitnah itu, maka dikatakan sunnah telah diubah. Para sahabat pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman, Abu Mas'ud? Beliau pun menjawab, ketika orang yang hafal Al-Quran semakin banyak, tapi ahli fikih semakin langka. Ketika orang yang memegang urusan umat semakin banyak, tetapi yang dapat dipercaya semakin sedikit. Dan ketika orang mencari dunia dengan amal akhirat serta agama dipelajari tidak sesuai dengan tujuannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Inilah kondisi zaman kita saat ini. Saat fitnah dianggap sunnah, dan manakala ada orang yang mengingatkan agar masyarakat menjauhi fitnah tersebut, justru orang itu dianggap telah keluar dari sunnah. Belakangan ini tidak jarang kita saksikan seseorang yang menginginkan kelurusan perjalanan umat justru dituduh berbuat bid'ah. Dan kita lihat hal itu semakin merebak dan nyata terjadi di sekitar kita. Fenomena banyaknya anak-anak muda yang berlagak lebih alim dari para ulama sepuh bisa jadi hanyalah puncak gunung es yang patut menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama. Demikian juga banyaknya orang tua yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, justru cenderung lupa diri dan bertingkah seperti anak muda yang tidak tahu malu. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddiqu fihal kazibu wa yukazzibu fihal sadiqu wa yu'tamanu fihal khainu wa yukhawwinu fihal amin wa yangtiqu fihar ruwaibidah. Qila wama ruwaibidah qala ar-rajulu tafitu yatakallamu fi amril ammah. Rawahu Ibnu Majah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Saat itu pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah justru dikhianati. Di masa itu para ruwaibidah berbicara. Ditanyakan siapakah ruwaibidah itu? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara dalam urusan publik. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Di tengah tsunami informasi belakangan ini, banyak kita saksikan yang muncul di sana sini. Orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti sama sekali mengenai urusan umat, mereka juga tidak mengerti makna kehidupan, termasuk makna kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka umumnya asal bicara alias asal bunyi. Tapi seakan-akan merekalah yang paling benar, sebagaimana disinggung dalam hadis di atas. Berdasarkan data yang dicatat oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, produksi hoax belakangan ini telah mencapai ratusan jumlahnya setiap bulan. Bahkan disebutkan ada sekitar 900.000 situs internet yang menyebarkan informasi hoax dari berbagai bidang. Dengan kata lain, produksi hoax telah menjadi industri tersendiri di tengah masyarakat kita. Hal ini tentu patut menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua. Sebab kebohongan yang diulang-ulang 1000 kali bisa jadi akan berubah menjadi dianggap sebagai kebenaran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Media sosial telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat kita. Betapa media sosial misalnya telah mendorong sebagian kita secara sadar atau tidak sadar menjadi terbiasa membuka dan mengobrol aib orang lain. Padahal agama telah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kejelekan dan aib sesama. Orang pun secara tidak sadar terdorong mencari aib dan kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun." Dalam kehidupan keagamaan tidak sedikit fitnah dan informasi hoax yang telah meracuni kehidupan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, tatkala ada pihak-pihak yang berusaha mengingatkan dan meluruskan, sebagian masyarakat justru berbalik menyalahkan pihak tersebut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 11 sampai 12. Di tengah kondisi demikian, maka kejernihan pikiran dan kebeningan hati dalam mencerna setiap informasi yang masuk sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Semua informasi yang masuk harus kita klarifikasi dan tabayunkan. Lebih dari itu, setiap pribadi harus lebih berhati-hati ketika akan menyebarkan informasi kepada pihak lain, agar tidak terjerumus ke dalam penyebaran dosa jariah dalam wujud informasi hoax. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yang kusa min ujurihim sayun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alai wizuruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yang kusa min auzarihim sayun. Rawahu Muslim. Barang siapa yang memberi teladan contoh perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang ikut melakukannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut dan dosa orang yang ikut melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sebagai panutan, tokoh masyarakat dan para dai juga perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi dakwah agar tidak bercampur dengan informasi hoax, apalagi informasi atau materi yang mengarah kepada perpecahan di tengah masyarakat. Jangan sampai tokoh masyarakat berperilaku seperti orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sok berkata akan memikul dosa orang-orang beriman yang mau beralih mengikut jalan mereka.
Padahal mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 12 sampai 13. Sebagai penutup, untuk mengingatkan diri kita agar senantiasa menghindari dosa jariah akibat menyebarkan informasi hoax. Marilah kita sadari dan ingat betapa beratnya dosa yang akan ditanggung seseorang yang menyebarkan berita berisi kebohongan. Apalagi jika kebohongan itu turut menyesatkan kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bi khairil ilm. Ala sa'a ma yazirun." Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 25. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman dan pengaruh buruk pemanfaatan media sosial yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa jariah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.